lagi nih teman-teman milenial di acara jalan-jalan virtual kesayangan kalian, apalagi kalau bukan items. Informasi ke teman-teman milenial pastinya bersama aku Ayunda Taya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan virtual lagi nih. Kalau misalnya membahas soal jalan-jalan, ada salah satu transportasi yang belum pernah sampai sekarang aku naiki, yaitu transportasi air. Dimana biasanya kalau aku sendiri jalan-jalan ke beberapa tempat di Indonesia maupun ke luar negeri itu aku biasanya naik pesawat ataupun kereta. Dan aku sendiri tuh penasaran banget apa sih rasanya kalau misalnya aku jalan-jalan ini melalui transportasi air. Karena kan pasti pengalamannya itu jauh banget berbeda dari transportasi darat ya. Jadi bagi kalian yang pernah ataupun sering jalan-jalan dengan transportasi air, kalian bisa berbagi pengalaman kalian di kolom komen di bawah situ ya. Nah, pembahasan kita kali ini pun akan berkaitan dengan transportasi air dan juga prasarana maupun sarana air, di mana kali ini kita akan membahas dua dermaga yang terkenal banget di Indonesia, dan mungkin kalian teman-teman di rumah juga pernah mengunjungi ataupun tahu ya paling enggak, apalagi kalau bukan dermaga Ketapang dan juga Gilimanuk. Nah, kayaknya pembahasannya bakal panjang banget kalau semua aku bahas di segmen 1. Jadi di segmen pertama ini aku akan bahas dulu tentang Ketapang. Ketapang sebenarnya merupakan sebuah desa yang berada di Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Desa ini dinamakan Desa Ketapang karena di desa ini merupakan tempat yang memiliki banyak banget tumbuhan pohon ketapang atau nama latinnya adalah Terminalia catapa. Mengutip dari website banyuwangicap.go.id, per 2020 Kabupaten Banyuwangi ini memiliki luas 5.782.500 km persegi dengan 1.754.719 jiwa penduduk. Desa Ketapang sendiri terdiri dari 5 dusun, 33 rukun warga, dan 88 rukun tetangga, di mana terdiri dari beberapa desa, yaitu ada Desa Gunung Remuk, ada Dusun Kali Selogiri, ada Dusun Kerajaan, Dusun Pancoran, dan juga Dusun Selogiri. Sedangkan secara bentang alam dan juga budayanya, Desa Ketapang ini mencakup wilayah yang cukup luas, di mana pesisir pantainya ini berupa pelabuhan dan juga kawasan industri. Sedangkan semakin ke barat adalah wilayah hutan dengan gugusan Bukit Kapur. Dan seperti yang sudah kalian ketahui, Ketapang ini terkenal banget dengan pelabuhannya atau dermaganya, yaitu Pelabuhan Ketapang yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Pelabuhan Ketapang dikatakan sebagai salah satu pelabuhan yang paling sibuk di Indonesia dan memiliki area seluas 27.780 meter persegi. Saking sibuknya, sekitar 42 kapal setiap harinya ini standby dan juga beroperasi di dermaga ini. Selain itu, Pelabuhan Ketapang ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan juga infrastruktur untuk menunjang kinerja dari pelabuhannya itu sendiri. Dan kalau misalnya kita melihat aktivitas di Pelabuhan Ketapang ini sebenarnya nggak beda jauh dengan pelabuhan-pelabuhan yang lain, seperti kapal-kapal yang sedang melakukan aktivitas bongkar muat barang. Di samping kesibukan dari pelabuhan ini, terdapat juga pemandangan menarik yang bisa kalian lihat, karena di pelabuhan ini terdapat anak-anak logam yang akrab dipanggil dengan arlok atau arek-arek logam. Mereka merupakan anak-anak yang tinggal di sekitar pelabuhan yang mengumpulkan kepingan-kepingan uang logam bernilai dari 500 sampai 1.000 yang dilempar para penumpang dari atas kapal. Kepingan-kepingan uang logam yang jatuh dan tenggelam ini kemudian diburu oleh anak-anak logam tersebut dengan cara menyelam. Dan setelah mereka berhasil mendapatkan uangnya, biasanya mereka menggigitnya saat kembali ke permukaan air sebagai bentuk tanda terima kasih dan untuk menunjukkan kepada si pelempar uang bahwa uang yang dilempar ini berhasil mereka dapatkan. Dan selain menunggu para penumpang kapal ini melempari koin-koin uang, ada juga beberapa anak yang langsung masuk ke kapalnya dan meminta beberapa penumpang untuk memberinya sejumlah uang.
Uniknya, sebagai imbalan mereka akan melakukan atraksi dengan meloncat dari atas kapal dengan ketinggian kurang lebih 12 sampai 15 meter. Jadi kayaknya daripada biarin mereka lompat ya, mendingan kitanya aja yang ngelempar koin dari atas kapal. Apalagi kan mereka juga nanti akan menunjukkan tanda terima kasih ya dengan cara menggigit si uang logamnya itu. Tapi nggak hanya memperlihatkan berbagai aktivitas dari anak-anak yang ada di sana aja. Kalau misalnya kalian berkunjung ke pelabuhan ini, kalian juga bisa melihat pemandangan yang cantik banget di pagi hari dan juga di sore hari. Misalnya di pagi hari ini kalian bisa melihat siluet dari cahaya matahari yang memancar dari ufuk timur, pastinya cantik banget, yaitu sunrise ya dikenalnya. Dan begitu juga saat kita menyeberangi Selat Bali pada sore hari. Di sepanjang perjalanan dari Ketapang menuju Gilimanuk, para penumpang ini akan disuguhi pemandangan alam berupa indahnya sunset yang berpadu dengan harmonisnya dengan Gunung Ijen dan juga Gunung Raung sebagai latar belakangnya. Jadi apabila kalian pengen banget mengunjungi tempat-tempat dengan sunrise dan sunset yang cantik, mungkin pelabuhan ini merupakan salah satu alternatifnya. Apalagi di sana juga kalian bisa melihat atraksi dari anak-anak setempat yang pastinya menarik banget dan susah banget untuk kalian lihat di tempat-tempat ataupun pelabuhan lainnya. Biasanya mereka yang datang ke pelabuhan Ketapang ini sebagian besar karena ingin melanjutkan perjalanan ke Bali, baik itu untuk wisata ataupun untuk bisnis ataupun alasan lainnya. Sesuai dengan peta, bagi mereka yang ingin ke Ketapang ini menggunakan kendaraan pribadi dapat menggunakan 2 jalur. Jalur yang pertama ada jalur selatan, di mana ketika kalian menggunakan jalur selatan ini akan melewati kota Probolinggo, Leces, Tanggul, Rambipuji, dan Jember. Selanjutnya perjalanan akan dilanjutkan dengan melewati Sempolan, Gumitir, Kalibaru, dan Glenmore. Lalu kalian akan menuju ke Genteng, Rogojampi, Kabat, Banyuwangi sebelum akhirnya tiba ke lokasi. Dan bagi kalian yang ingin menggunakan jalur utara, kalian akan melewati Kraksan, Paiton, Besuki, dan juga Situbondo. Kemudian akan dilanjutkan ke Asem Bagus, Wongsorejo, Banyuwangi, hingga akhirnya kalian akan tiba di Ketapang itu sendiri. Nah, itu tadi pembahasan kita soal Ketapang ya, dari mulai letak geografisnya, betang alamnya, sampai pelabuhan itu sendiri yang sudah terkenal banget. Jadi bagi kalian yang pengen mengunjungi tempat ini, kalian nanti akan menemui atraksi dari anak-anak yang pastinya unik banget dan juga kalian bisa berfoto-foto ya. Apalagi kalau di backgroundnya tuh ada sunset maupun sunrise. Tapi tenang aja, pembahasan kita belum berhenti di sini karena di segmen kedua aku akan membahas soal Gilimanuk itu sendiri yang belum kita bahas. Jadi kalau kalian penasaran, jangan kemana-mana, tetap saksikan Items. Informasi ke teman-teman milenial.